Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap setengah 7 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri doa yang dijawab Tuhan, seruan yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar, saudara, kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang doa-doa yang benar, bagaimana doa yang benar, dan bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena setiap kita pasti rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu kita menerima apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita mohonkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang berdoa, dan berdoa, tetapi mereka tidak mengalami jawaban doa. Kenapa, saudara? Karena salah berdoa. Kalau ada orang yang tidak berdoa, lalu kemudian tidak mengalami jawaban doa, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kita berdoa, tetapi kita tidak menerima jawaban doa kita, itu artinya doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang sia-sia. Doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa-doa yang membuang waktu kita, membuang energi kita, sedang Tuhan sendiri tidak berkenan kepada doa-doa kita. Nah, itu sebabnya, saudara, kita perlu belajar terus bagaimana doa yang benar, doa yang bagaimana yang harus kita panjatkan di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari dengarkan terus renungan ini, saudara, sampai selesai, supaya saudara diberkati dan saudara diterangi oleh kebenaran firman Tuhan tentang doa. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di dalam video ini, saudara, adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara. Kemudian saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori. Artinya kebenaran firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita pahami kebenaran apa yang Tuhan mau kita pahami dari teks firman Tuhan ini, saudara. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Perikopnya di sini adalah tentang pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, dan kemudian pohon ara itu menjadi kering. Dan kemudian dari kisah itu Yesus kemudian mengajarkan tentang doa. Itu sebabnya dibuat judul perikop ini pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Jadi saudara, perikop ini berisi tentang bagaimana Yesus mau mengajarkan muridnya tentang doa. Apa saja yang Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, kebenaran apa saja yang Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Di sini dikisahkan tentang Yesus yang sebelumnya melihat satu pohon ara dan dia mau supaya diambil buah dari pohon ara itu, tetapi ketika buahnya tidak ditemukan, maka Yesus mengutuk pohon ara itu karena pohon ara itu tidak berbuah. Lalu kemudian keesokan harinya ketika mereka lewat lagi dari sana, murid-murid melihat bahwa pohon ara tadi sudah kering. Betapa terkejutnya murid-murid ketika Yesus mengutuk pohon ara itu dengan kata-kata firman, maka pohon ara itu menjadi kering. Keesokan harinya Petrus berkata, "Lihatlah guru, pohon ara yang kau kutuk itu sudah menjadi kering." Artinya sesuatu yang luar biasa dilihat oleh murid-murid. Lalu kemudian, saudara, Yesus berkata bahwa ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, hal pertama yang diajarkan oleh Yesus tentang doa di sini adalah ketika murid-muridnya berkata, "Pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus kemudian berkata, "Jangankan," ini bahasa bebasnya, saudara, "jangankan pohon ara dikutuk menjadi kering. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, itu juga bisa terjadi." Artinya yang Yesus mau tegaskan di sini, saudara, bahwa tidak ada yang mustahil. Perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa jadi. Segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Kalau dia mengutuk pohon ara menjadi kering, Yesus berkata, "Jangankan pohon ara, gunung ini saja kalau kamu berkata beranjaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi." Artinya sekali lagi Yesus mau mengajarkan dari sini prinsip doa, tentang doa, bahwa tidak ada yang mustahil atau segala sesuatu bisa jadi. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa bagi Tuhan dan bagi orang yang berdoa, karena Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang hidup dalam doa, maka tidak ada yang mustahil. Artinya kalau saudara hidup dalam doa, kalau saudara hidup berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dengar saudara, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Adakah kehidupan saudara sepertinya sangat mustahil? Ada satu keadaan, satu situasi sepertinya sangat mustahil dipulihkan. Keadaan ekonomi saudara sepertinya sangat mustahil untuk dipulihkan. Keadaan keluarga saudara sepertinya sangat mustahil dipulihkan.
Di dunia pekerjaan saudara sangat mustahil dipulihkan. Dengar saudara, bagi orang itu mustahil, tapi bagi orang-orang yang berdoa tidak ada yang mustahil, karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Bagi saya dan bagi saudara, kalau kita hidup dalam doa, tidak ada yang mustahil. Kalau gunung saja bisa disuruh tercampak ke dalam laut, artinya Tuhan mau mengajarkan apakah yang mustahil. Bagi orang yang berdoa, bagi orang yang meminta, bagi orang yang berseru, tidak ada yang mustahil. Saudara, saya punya pengalaman di mana pada waktu saya merintis gereja yang hari ini saya gembalakan. Pada waktu itu beberapa tahun pertama, saudara, saya mengalami situasi yang sangat sulit, di mana memenangkan satu jiwa saja itu sangat sulit, saudara. Jangankan memenangkan satu jiwa dewasa, memenangkan satu jiwa anak saja begitu sulitnya pada waktu itu. Tetapi kemudian pada waktu itu, saudara, saya berkata kepada beberapa anak muda yang hadir waktu itu, pemuda remaja yang tidak sampai 10-an orang. Saya berkata bahwa saya percaya satu saat nanti akan ada keluarga, suami, istri, dan anak, semuanya bergandengan tangan pergi ke gereja. Saudara, pada waktu itu hal yang sangat mustahil untuk terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau menegaskan bahwa daerah tempat saya mengembalakan hari ini adalah daerah yang pada waktu itu begitu hancurnya. Ada premanisme yang begitu parah, saudara, sehingga lama sekali perang antara OKP yang satu dengan OKP yang lain. Lalu kemudian narkoba begitu parahnya, perzinahan begitu parahnya, okultisme perdukunan begitu parahnya, sehingga saudara, memenangkan satu jiwa itu sangat sulit, dan mempertahankan satu jiwa itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman mereka yang keterikatan dengan narkoba, yang keterikatan dengan okultisme itu sangat sulit diubah. Jadi ada satu situasi yang sangat sulit untuk memenangkan jiwa, tetapi saya seringkali mengkhotbahkan dengan iman bahwa saya percaya satu saat akan ada orang tua, bapak dan ibu dan anak bergandengan tangan datang ke gereja. Dan hari ini, saudara, itu terjadi. Ada ratusan jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan hari ini. Ada puluhan, mungkin hampir ratusan keluarga yang suami, istri, dan anak bergandengan tangan datang beribadah di gereja. Apa yang dulu sangat mustahil, membayangkannya saja mustahil, hari ini bisa terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kemudian pada waktu itu terbangunlah gereja. Setelah 4 tahun saya merintis, terbangunlah gereja kecil. Lalu kemudian saya lihat ke samping gereja. Kemudian saya berkata, di sana akan berdiri ruangan-ruangan untuk pendidikan anak, untuk pengembangan anak, dan di sana akan ada parkir mobil bus untuk mengangkut jemaat. Pada waktu itu, saudara, yang saya berkata di sana itu hutan. Itu ditumbuhi oleh kayu, itu ditumbuhi oleh semak. Tapi saya berkata di sana akan parkir mobil bus pengangkut jemaat, dan kemudian di sana akan ada ruangan-ruangan untuk pelayanan anak. Dan kemudian pada akhirnya semuanya terjadi. Akhirnya di tempat yang hutan tadi, hari ini ada kantor pelayanan dan ada ruangan-ruangan pelayanan anak, ada begitu banyak, ada beberapa. Lalu kemudian ada tempat bermain anak juga ada di sana. Bahkan ada perpustakaan anak sudah dibangun di sana. Tempat parkir mobil mengangkut jemaat juga ada di sana. Lapangan anak bermain dan berolahraga juga ada di sana. Saudara, dulunya ketika saya berkata itu hanya hutan, tapi sekali lagi saya memegang satu prinsip bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hari ini terbukti bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi saudara yang saudara rindu diubahkan, dengar, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi.
Apapun penyakit saudara yang saudara rindu disembuhkan, dengar, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Dan apapun yang menjadi kerinduan saudara supaya itu terwujud ke depan, itu terjadi, digenapi dalam hidup saudara ke depan. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Allah bisa mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, prinsip yang harus kita pegang melalui doa-doa kita adalah bahwa tidak ada yang mustahil. Jadi berdoalah, berserulah, tidak ada yang mustahil. Saya sudah melihat begitu banyak orang saudara yang hal yang paling mustahil bisa jadi. Ada jemaat-jemaat ibu-ibu yang rindu suaminya supaya dimenangkan, tetapi jangankan jangankan untuk datang ke gereja saudara, membayangkannya saja sulit. Satu kali ada anak remaja, dia berkata, aku ingin bapakku ke gereja. Lalu kemudian ketika dia ajak bapaknya ke gereja, tahu apa yang menjadi jawaban bapaknya? Bapaknya berkata, nanti kalau aku ke gereja, runtuh gereja itu, katanya. Untuk menegaskan tidak mungkin aku ke gereja. Tapi tahukah saudara, satu kali ketika saya berkhotbah dan saya melihat ke belakang, saya melihat ke dekat pintu, dan saya melihat di sana ada orang yang pernah berkata, kalau aku ke gereja nanti runtuh gereja itu. Sekarang akhirnya dia duduk di gereja. Dan ada begitu banyak orang-orang yang sangat mustahil untuk datang beribadah ke gereja, tapi akhirnya datang dan sujud beribadah di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil saudara. Tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa jadi. Dalam hidup saudara juga demikian. Segala sesuatu bisa jadi. Itu sebabnya berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Lalu prinsip kedua yang diajarkan Tuhan Yesus tentang doa di sini saudara, dia menegaskan. Yesus menjawab mereka di ayat 22, percayalah kepada Allah. Lalu kemudian ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, prinsip kedua, kebenaran kedua yang diajarkan oleh Yesus tentang doa di sini, bahwa doa itu harus dinaikkan dengan iman yang sungguh, dengan kepercayaan. Jadi kalau ada doa-doa yang dinaikkan bukan dalam iman, maka itu malah kejahatan di hadapan Tuhan, karena tidak mempercayai Tuhan. Jadi bagaimana supaya doa kita berkuasa? Maka naikkanlah doa-doa kita dengan penuh iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Apa sebenarnya makna doa harus dinaikkan dalam iman? Ada orang berkata, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Kalau kamu percaya maka mujizat akan jadi. Apa sih dimaksudkan dengan percaya saja? Ada orang mempercayai malah sebenarnya adalah membayangkan sesuatu lalu kemudian mempercayainya bahwa itu bisa diterima, itu bisa terwujud. Sebenarnya itu seperti halusinasi saudara. Itu seperti sugesti juga. Itu seperti praktik. Malah bisa dibilang praktik perdukunan juga bisa. Praktik magistik juga bisa. Sebenarnya apa sih maknanya kalau dikatakan percayalah? Kalau kamu berdoa percaya saja. Sebenarnya maknanya saudara, ketika kita berdoa, fokus kita bukan kepada doa kita, fokus kita bukan kepada apa yang kita doakan, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita doakan, Dia sanggup mengerjakannya. Itulah yang seharusnya ada dalam pemikiran kita, ada dalam hati kita, ada dalam fokus kita. Fokus kita dalam berdoa adalah kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup mengerjakannya. Jadi kalau saudara berdoa supaya
Saudara diberkati misalnya, ada pendeta pernah berkhotbah, kalau saudara mau berdoa, saudara mau sesuatu, doakan lalu kemudian bayangkan. Misalnya kalau saudara ingin mobil, doakan lalu kemudian bayangkan mobil warna apa, mereknya apa, dan kapan itu terjadi. Bayangkan itu dan imani, bayangkan dan imani. Dengar saudara, itu bukan pengajaran Alkitab, itu bukan pengajaran kekristenan. Tetapi seharusnya kalau saudara rindu diberkati, yang harus memenuhi pikiran saudara adalah saudara berdoa dan berseru kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara, sanggup mewujudkan apa yang saudara rindukan, bukan malah mengandalkan kekuatan pikiran. Jadi percaya itu saudara adalah mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya, bahwa Tuhan sanggup mewujudkannya. Itu yang seharusnya saudara. Jangan sampai seperti yang sebelumnya saya pernah singgung kepada saudara, ada hamba Tuhan yang sering menekankan tentang doa, sering berkhotbah tentang doa dan doa. Lalu kemudian dia berkata, saudara, kalau saya berdoa kepada orang sakit misalnya, saya menumpangkan tangan kanan saya. Karena saya merasa dan saya percaya bahwa tangan kanan saya lebih berkuasa dari tangan kiri saya. Dengar saudara, itu pengajaran yang salah, itu tidak alkitabiah. Kuasa itu bukan ada pada kita, bukan ada pada tangan kita. Kuasa itu ada pada Tuhan yang berkuasa. Dan kalau kuasa itu pada Tuhan, itu bukan tergantung tangan kanan dan tangan kiri, tetapi tergantung bagaimana kita mengimani bahwa Dia sanggup, Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan perkara besar. Jadi seharusnya iman kita itu tertuju kepada Allah. Jadi yang pertama, kalau bicara tentang iman kita, kalau kita beriman, maka fokus dari iman kita itu adalah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau dikatakan berbicara tentang iman itu juga harus sesuai dengan perkataan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, sekali lagi, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi saudara, iman dan perkataan itu harus sesuai. Kalau saudara berkata misalnya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, lalu kemudian dalam saudara menjalani hari-hari saudara, sepertinya tidak mungkin, ini sulit untuk terjadi, ini berat, dan sebagainya. Mungkinkah ini terjadi? Wow, ini bisa bahaya, dan sebagainya. Perkataan-perkataan negatif seperti itu tidak menggambarkan iman. Sehingga kalau saudara berdoa, lalu kemudian di sisi lain saudara tidak menggambarkan iman saudara melalui perkataan-perkataan saudara, tidak membuktikan iman saudara melalui perkataan-perkataan saudara, saudara tidak akan pernah bisa mengalami mujizat. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah. Dan buktikan kepercayaan itu melalui perkataan-perkataan saudara. Buktikan iman saudara melalui perkataan saudara. Sama seperti tadi cerita saya, kesaksian saya saudara, bahwa masih semak belukar pada waktu itu. Tetapi saya berkata di sana akan berdiri pelayanan anak, karena saya sangat percaya Tuhan sanggup melakukannya. Kemudian saya mengeluarkan perkataan-perkataan sesuai dengan iman saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengerjakannya. Bahkan akhirnya apa yang terjadi saudara? Lebih dari apa yang saya katakan terjadi, lebih dari apa yang saya ucapkan terjadi. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan sanggup mengerjakannya. Kemudian apa yang saya katakan itu bukan halusinasi, bukan keinginan-keinginan daging, bukan hawa nafsu, tapi saya mengatakan itu berdasarkan iman dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ada satu kejadian, saudara, ada seorang ibu yang memanggil saya, seorang jemaat yang memanggil saya berdoa. Dan pada waktu itu dia sudah sangat putus asa, saudara, karena penyakitnya yang sudah sangat parah dan bolak-balik. Lalu kemudian ketika saya berdoa, dia mengeluarkan kata-kata yang putus asa, bahwa tidak mungkin disembuhkan, bahwa kalau bisa cepat saja mati. Lalu kemudian akhirnya saya berkata, percaya, aku percaya ibu masih bisa sembuh, dan aku percaya ibu masih bisa duduk di kursi gereja. Percaya saja, percaya, saya bilang. Lalu kemudian kami berdoa. Lalu saya tanya, apa ibu percaya? Dia berkata, percaya, Tuhan sanggup, Tuhan pasti menyembuhkan aku. Dan ketika dia mulai berkata percaya, dan kami berdoa bersama, tahukah saudara, dalam hitungan 2 minggu akhirnya dia disembuhkan total. Dan dia 2 minggu kemudian dia sudah, semenjak kami berdoa, 2 minggu kemudian dia sudah duduk di kursi gereja, sudah beribadah. Dan sampai hari ini, saudara, dia masih beribadah. Jadi keluarkan kata-kata yang sesuai dengan iman kita. Jangan kata-kata negatif, kata-kata keputusasaan, kata-kata yang tidak membuktikan saudara beriman kepada Tuhan, kata-kata yang merendahkan kuasa Tuhan malah. Tapi keluarkan kata-kata iman, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan pasti mengubahkan, Tuhan sanggup mengubahkan. Tapi sekali lagi fokusnya harus kepada Tuhan, bukan kata-kata mengimani sesuatu dengan kekuatan imajinasi, bukan itu, saudara. Tapi kata-kata iman yang terfokus kepada Tuhan. Lalu juga dikatakan di sini bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Hal yang diajarkan tentang iman dalam doa juga di sini adalah berhubungan dengan waktu, di mana dikatakan di sini, ditegaskan di sini bahwa ketika kamu berdoa, ketika kamu meminta, kalau kamu memang meminta dalam iman yang fokus kepada Allah, bahwa Allah sanggup mengerjakannya, maka percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Wah, ini hal yang sangat sulit untuk dipraktikkan, saudara. Mempercayai bahwa apa yang kita doakan telah kita terima, padahal itu belum terwujud. Tapi itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Artinya bahwa ini kembali, ini yang seringkali juga dikaitkan dengan kekuatan imajinasi. Bukan, saudara. Yang dimaksudkan di sini percaya bahwa kamu telah menerimanya, bahwa Allah telah bekerja. Allah telah mulai bertindak. Artinya saat didoakan, Allah tidak tinggal diam, dia sudah bekerja. Dan kalau Allah sudah bekerja, maka sebenarnya itu sudah terjadi, hanya secara jasmani itu belum terwujud. Belum ada wujudnya di depan mata kita, tapi sebenarnya Allah sudah bertindak dan sudah mengerjakannya dan sudah terjadi. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini. Artinya sekali lagi fokusnya adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, dan Dia sudah mengerjakannya. Jadi itu yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa orang yang berdoa harus percaya bahwa apa yang dia doakan itu terjadi. Dan diajarkan tentang doa di sini, saudara, bahwa kalau kita beriman, maka fokus kita harus kepada Tuhan, bukan kepada imajinasi, kekuatan imajinasi dan sebagainya. Tapi fokusnya harus kepada Tuhan. Dan doa itu, doa yang dinaikkan itu, saudara, harus penuh dengan kepercayaan juga. Maksudnya harus disertai dengan kata-kata. Perkataan-perkataan kita harus sesuai dengan iman kita, dan juga waktunya dikatakan di sini telah. Artinya kita percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah dikerjakan oleh Tuhan, hanya belum menjadi kenyataan di depan kita, tetapi sebenarnya Allah sudah bertindak. Lalu kemudian yang terakhir yang diajarkan tentang doa yang berkuasa, doa yang dahsyat di sini, saudara, adalah ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Saudara, hal ketiga di sini, saudara, bahwa doa itu dikaitkan dengan pengampunan. Bahwa orang yang mau mengalami kuasa doa, orang yang mau mengalami mujizat, perkara yang besar, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka orang itu harus hidup mengampuni. Orang itu harus hidup dalam pengampunan. Saudara, apa kaitannya doa dengan pengampunan? Saudara, di sini dikatakan bahwa kalau kamu mengampuni, Bapamu di sorga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Artinya, saudara, jangankan untuk menjawab doa kita diampuni pun tidak. Kalau diampuni pun tidak, maka doa kita sudah pasti tidak dijawab. Nah, itu sebabnya pengampunan itu sangat berhubungan dengan doa. Doa itu sangat berhubungan dengan pengampunan. Artinya kalau kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita mau mengalami kuasa Tuhan melalui doa-doa kita, kita harus mengampuni. Karena itu langkah pertama, saudara. Bagaimana Allah menjawab doa kita sedangkan kita tidak mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Doa dari orang-orang yang tidak mengalami pengampunan dari Tuhan tidak akan didengar. Saudara ingat, satu kali Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Israel, dia berkata, silakan kamu berdoa, berseru, menangis, naikkan doamu terus dan terus. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan mendengarkan engkau. Aku tidak akan menjawab engkau. Dan tahukah saudara, kenapa Tuhan berkata begitu? Orang Israel aja bingung. Mereka berkata, apa yang menjadi salah kami? Apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapanmu? Lalu kemudian Tuhan mulai menceritakan tentang daftar dosa mereka. Artinya, saudara, dosa, tidak mengampuni itu juga bagian dari dosa. Ketika kita tidak mengampuni, maka kita bertahan dalam dosa. Dan kalau kita tidak diampuni karena tidak mengampuni karena mungkin alasan karena terlalu sakit, berarti kita bertahan dalam dosa. Dan kalau kita bertahan dalam dosa, kita tidak diampuni, kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami jawaban doa, kita juga harus mengampuni. Saudara mau mengalami perkara besar dalam hidup saudara, belajar mengampuni. Mungkin saat ini gunakan waktu ini, saudara, untuk merenungkan siapa yang sampai hari ini saudara belum bisa mengampuni. Belajarlah mengampuni. Mungkin saudara berkata, terlalu berat pendeta, aku dibuat terlalu sakit. Atau bahkan ada yang berkata, enak kali dia kalau aku ampuni, dia sudah menyakiti aku. Dengar saudara, saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya pengampunan itu untuk kepentingan saudara. Sekali lagi, sebenarnya pengampunan itu untuk menguntungkan saudara. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau saudara tidak mengampuni, saudara pun tidak diampuni. Oke, coba kita hitung-hitungan. Berapa banyak kesalahan orang lain kepada saudara sehingga saudara tidak mengampuni dia? Oke, kita buatlah kesalahannya begitu besar, 100 kali saudara sudah disakiti. Oke. Lalu kemudian saya mau tanya, berapa banyak dosa saudara kepada Tuhan? Sekali lagi, berapa banyak dan berapa besar dosa saudara kepada Tuhan? Ada yang bisa menghitung? Tidak akan ada yang bisa menghitung. Jutaan, miliaran mungkin. Padahal dosa orang lain kepada kita kalaupun ada 100 misalnya. Tetapi hutang kita kepada Tuhan, dosa kita kepada Tuhan jutaan bahkan miliaran. Nah, dan dikatakan di sini, kalau saudara tidak mengampuni yang 100 tadi, maka yang jutaan atau miliaran tadi juga tidak diampuni. Pertanyaan saya, siapa yang rugi? Kita, saudara. Kalau diibaratkan itu utang, seperti yang diibaratkan di dalam Alkitab juga tentang utang, ada yang utang 50 dinar, lalu kemudian ada yang berutang sekian talenta dan sebagainya. Lihat saudara, ketika dia tidak mengampuni hutang orang lain yang sedikit kepada dia, hutangnya yang besar tidak diampuni, betapa ruginya. Kalau digambarkan juga kesalahan orang lain itu sebagai hutang 1 juta kepada kita,
lalu kemudian hutang kita miliaran kepada Tuhan. Nah, gara-gara kita tidak mengampuni orang lain yang berhutang 1 juta, lalu kemudian hutang kita yang miliaran tidak diampuni, siapa yang rugi, saudara? Kita. Itu sebabnya mengampuni itu menguntungkan kita. Sekali lagi, mengampuni itu menguntungkan kita. Karena saat kita mengampuni sesuatu yang kecil sebenarnya itu, maka kita diampuni sesuatu yang besar. Kita diuntungkan. Lalu kemudian yang kedua, kalau saudara mengampuni, maka apalagi yang terjadi, saudara? Saudara tidak menghalangi Tuhan menjawab doa-doa saudara. Karena akar pahit, kebencian, dendam, itu menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, siapa yang dirugikan ketika kita tidak mengampuni? Kita lagi, karena kita menghalangi berkat Tuhan, menghalangi mujizat Tuhan, menghalangi jawaban doa kita ketika kita tinggal bertahan dalam kebencian, akar pahit, dan dendam. Jadi seharusnya sudah kita mengampuni supaya Allah itu bisa dengan lapang menjawab doa-doa kita. Tidak ada halangan-halangan. Kita tidak menghalangi Dia menjawab doa-doa kita. Jadi berdoalah dan mengampunilah. Yang ketiga lagi, saudara, berbicara tentang pengampunan. Kalau saudara tidak mengampuni, apa yang terjadi? Saudara sendiri yang rugi, saudara sakit, pikiran saudara tidak tenang, dipenuhi kebencian, dipenuhi kemarahan, dan itu bisa berakibat sakit kepada saudara. Dokter bahkan medis menegaskan saudara bahwa kebencian itu bahkan bisa menimbulkan kanker, sakit kanker, saudara. Bayangkan, ada begitu banyak penyakit-penyakit itu disebabkan oleh kebencian, pikiran yang berat, kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Jadi saudara, ketika kita bertinggal dalam kemarahan, bertahan dalam kemarahan, bertahan dalam kebencian, maka kita yang dirugikan, kita yang sakit. Sudah seringkali saya mengingatkan saudara, menceritakan kisah ini. Tapi di sini saya ceritakan lagi, di mana ada satu ular satu kali jalan ke pondok penduduk. Lalu kemudian penduduk ini dia hobi sering bertukang, saudara. Lalu kemudian dia punya peralatan tukang, ada gergaji, ada martel. Lalu kemudian satu kali dia tinggalkan peralatan tukangnya di lantai. Nah, satu kali datanglah ular ke sana, saudara, dan melewati alat-alat itu dan melewati gergaji. Ketika dia melewati gergaji, rupanya gergaji itu masuk ke dalam mata gergaji itu masuk ke dalam tubuh ular ini dan menusuk. Karena ular ini marah, akhirnya dia lilit gergaji ini, saudara. Lalu kemudian dia merasa makin sakit. Ketika dia merasa makin sakit, makin dia lilit makin kuat karena kemarahan itu. Lalu kemudian ketika dia merasa makin sakit, dia lilit lagi sampai putus itu tubuh, saudara. Putus itu badan ular. Bayangkan, kalau dari awal dia sudah lepaskan, udah aman hidupnya. Tapi karena marahnya dia lilit lagi, makin marah dia lilit lagi, makin marah dia lilit lagi, akhirnya putuslah badannya, saudara. Itulah gambaran orang yang hidup dalam kebencian, orang yang hidup dalam dendam, orang yang tidak mau mengampuni. Saudara sedang melukai diri saudara sendiri, saudara sedang membuat diri saudara sendiri menderita. Itu sebabnya belajarlah mengampuni. Itu sebabnya mengampunilah dan mengampunilah, supaya saudara diuntungkan. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Yesus menegaskan melalui perikop ini tentang doa adalah yang pertama, bahwa kalau kita hidup dalam doa tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa jadi. Tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil. Percaya saudara, tidak ada yang mustahil. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, percaya dan ketahuilah bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hal kedua yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bahwa kalau kita berdoa, kita harus berdoa dalam iman, percaya. Dan hal yang ditegaskan oleh Yesus tentang iman itu adalah fokusnya harus kepada Tuhan kalau beriman.
Lalu kemudian perkataan kita juga harus sesuai dengan iman kita. Lalu kemudian kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan telah dikerjakan oleh Tuhan, sehingga telah menerimanya, kata firman Tuhan, maka akan menerimanya. Jadi berdoalah dalam iman dan keyakinan, maka segala perkara bisa jadi. Lalu kemudian yang terakhir, kalau berdoa dan mau doanya berkuasa, belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Orang yang dia mengampuni, dia diampuni, dan kemudian doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini telah membangkitkan iman saudara, dan saya percaya saat ini saudara akan mulai menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan, dan kemudian doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Sehingga satu saat saya akan mendengar kesaksian saudara, di mana saudara menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu bagi mereka, berkati firman-Mu yang telah mereka dengar, di mana kami kembali telah belajar tentang doa. Dan firman-Mu mengajarkan bahwa melalui doa segala perkara bisa jadi, dan doa kami harus disertai dengan iman ya Tuhan, dan doa kami juga harus disertai dengan pengampunan. Maka dengan begitu kami akan menerima jawaban-jawaban dari doa kami. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ajar mereka hidup dalam doa, karena melalui doalah kami akan melakukan perkara besar. Dan ajar mereka percaya bahwa apa yang mereka doakan tidak ada yang mustahil, Allah sanggup mengerjakannya. Dan ajar mereka membuktikan iman dan kepercayaan mereka melalui iman mereka, melalui fokus mereka kepada Tuhan, melalui perkataan-perkataan mereka, dan melalui kepercayaan mereka bahwa Tuhan telah bertindak. Dan ajar anak-anak-Mu untuk mengampuni ya Tuhan, supaya doa-doa mereka juga dijawab oleh Tuhan, karena mereka juga diampuni. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nyatakan jawaban doa dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa. Teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia,
untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka.
Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara, dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal
anak-anakmu yang sakit ginjal, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan.
dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anakmu dalam bisnis mereka, tolong anak-anakmu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anakmu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anakmu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita.
karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.